الله أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanin. Wallahul malikul hakim al-jawadul karim al-aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sama kita rasakan kita memang sedang dalam ujian yang besar. Ujian itu memang tidak pernah habis. Hanya orang-orang yang tangguh, yang meyakini akan kebenaran agama ini, yang akan terus berjuang melaksanakan semua syariat yang ditetapkan Allah. Pada hari ini yang paling penting yang harus saya ingatkan adalah bahwa dari sejak Nabi Adam hingga hari ini dan ke depan, insya Allah satu-satunya agama yang benar itu ya cuma Islam ini. Tidak ada agama lain. Itu yang perlu kita yakini dan perlu kita pahami. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah itu Islam. Dan tidak pernah berganti, berubah atau bergeser. Cuma satu, Islam. Dari Nabi Adam secara terus menerus dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya sampai terakhir Nabi Muhammad. Sebelum berganti itu Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya sudah menyampaikan siapa yang berikutnya akan datang. Itu sudah diinformasikan oleh Allah. Jadi agama Islam ini secara runut bisa diperiksa dan dibuktikan, tidak pernah terputus. Islam. Maka sampailah pada kitab Al-Quran terakhir sekarang Ali Imran 19 dengan tegas Allah menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya yang Allah ridha itu cuma Islam. Ya ini dia agamanya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada. Dari dulu hingga sekarang. Walaupun nabi-nabi dan rasul begitu banyak, yang disampaikan satu. Menyembah Allah. Dan Allah itu tidak ada duanya. Cuma satu. Dari dulu hingga sekarang. Makanya dalam surat Toha ayat 14 Allah pertegas, innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh benar aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat. Satu cuma. Tidak ada lain. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui ini tidak bergeming sedikit pun dengan semua tantangan yang terjadi. Ketika beliau dipercayakan, diangkat menjadi rasul, bertugas, beliau menjalankannya dengan seluruh jiwa raga sepenuh hati. Tidak pernah takut. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan dunia pun sekarang harus mengakui ini catatan sejarah, bukan pendapat atau tulisan biasa. Catatan sejarah sejak 1 Hijriah, ketika Rasulullah Muhammad SAW membangun Islam di Madinah, yang saat itu ada 2 kerajaan besar yang mengapit kiri kanan kita, mengapit kiri kanan Madinah yang sedang dibangun oleh Rasulullah. Islam dengan kondisi Madinah yang sangat minim sekali, tidak seperti sekarang ini, sangat minim sekali.
Di sana ada Bizantium Romawi yang peradabannya sudah maju, punya bala tentara yang hebat, perekonomian yang kuat, dan ada Persia yang juga tidak kalah besarnya, yang juga punya peradaban yang hebat, bala tentara yang kuat, pasukan yang luar biasa, perekonomian yang sehat. Islam ada di antara mereka berdua, dibangun oleh Rasulullah. Saudaraku sekalian, tidak pernah Rasulullah mengirim utusan sana belajar sama Bizantium Romawi. Bagaimana mereka membangun peradaban? Bagaimana mereka membangun bala tenteranya, pasukan-pasukannya yang tangguh? Tidak pernah. Tidak pernah juga belajar ke Persia. Kirim. Apakah itu Umar bin Khattab atau pasukan lain, kaum pasukan muslimin lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi pegangannya cuma satu, Al-Quranul Karim. Karena ini yang perlu kita ketahui. Kitab ini kitab yang sudah lengkap semuanya. Pada tahun ke-8 Hijriah, beliau kembali ke Mekah dan merebut kembali Mekah. Dan saat itu seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Arab itu, di Jazirah Arab, semua datang kepada Rasulullah di Mekah dan bersyahadat, berbondong-bondong. Itulah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong betul datang, bersyahadat masuk Islam. Terus berkembang sampai akhirnya beliau wafat pada tahun ke-11 sampai ke-13. Kemudian Abu Bakar Siddiq yang memimpin Islam sana. Terus berkembang. Ada seorang yang luar biasa saat itu, panglima pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, Khalid bin Walid, memimpin 12.000 pasukan muslim. Ingat ini, hanya 12.000, enggak banyak. 12.000 pasukan muslim kemudian menghadapi Bizantium Romawi, mengalahkan pasukan Romawi sebanyak 240.000 pasukan. Dikalahkan oleh hanya 12.000 pasukan muslim. Pada tahun ke-13 dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengumumkan jihad untuk seluruh siapa saja yang berpenduduk di pada waktu itu yang masuk Islam, yang ada sebagai kaum muslimin boleh ikut berperang. Dan terdaftar 30.000 pasukan muslim. Pasukan muslim 30.000 ini, catat dengan baik, ingat dengan baik, mengalahkan 250.000 pasukan Romawi. Bayangkan. Dan ini disebut di Quran, surat Al-Anfal ayat 65. Coba buka nanti. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 65. Apa kata Allah? Kalaulah kamu mempunyai 20.000 pasukan yang sabar, maka mereka akan mampu mengalahkan 200.000 musuh. Bayangkan, 20.000 mampu mengalahkan 200.000 musuh. Itu ada di Quran. Jelas ini. Luar biasa. Ya, jadi kita perlu menyadari. Kemudian berkembanglah Islam, memimpin dunia. Islam sebagai negara kerajaan yang memimpin dunia itu sampai tahun 1335, puncak kepemimpinan terbesar dipimpin oleh King Sulaiman, Raja Sulaiman yang ada di Turki. Dan Islam tidak memimpin dunia ini di 1335 ketika Raja Turki mengubahnya menjadi republik. Jadi kalau dikurangi hari ini 1441 Hijrah kurang 1335, saudara-saudaraku,
belum 100 tahun Islam tidak memimpin di dunia ini. Ini yang harus disadari, bahwa agama Islam ini adalah agama yang memimpin dunia, bukan agama murahan. Bukan kita mengikut orang, tapi mereka yang mengikuti kita. Begitu hebatnya peradaban Islam pada masa itu. Kalau kita baca di sejarah, di tarikh Islam dan sebagainya, sebenarnya ini kita perlu tahu ini, bahwa apa yang dilakukan oleh raja-raja Islam itu menjadi tren pada masa itu untuk seluruh kerajaan non-Muslim sampai ke seluruh Eropa. Oke, kita nggak pernah membaca dan mengetahui bahwa ketika ratu-ratu raja Muslim menggunakan cadar karena diajarkan sedemikian rupa, karena raja-raja Islam mengatakan bahwa yang namanya ratu-ratu Muslim ini tidak sembarangan bisa dilihat orang, harus tertutup dengan cadar. Tahukah Anda bahwa kemudian hampir semua ratu-ratu kerajaan yang ada di Eropa di luar Islam juga mengikuti hal yang sama, menggunakan cadar, karena mereka tahu bahwa ratu-ratu mereka juga harus dijaga sampai kepada kaum wanitanya. Ini nggak pernah kita tahu, karena nggak pernah disampaikan. Dan tren pada masa itu, pada waktu Islam, sampai para pendeta, para pastor berkhutbah di gereja, dan mereka katakan, kita khawatir sekali masa depan anak-anak muda dan generasi kita ke depan. Kenapa? Karena mereka sekarang cenderung mengikuti peradaban Islam. Sadarkah kita bahwa pada masa itu seorang pemuda yang ingin melamar seorang gadis sama-sama Nasrani, sama-sama Katolik begitu, sama-sama di luar Islam, kalau dia datang melamar dengan bahasa Arab dan mengerti aturan-aturan Islam, maka pemuda itu langsung diterima. Ini yang kita nggak tahu. Sekarang apa yang terjadi? Sebaliknya, kita repot banget mengikuti peradaban yang bukan peradaban Islam. Belum 100 tahun sudah mabuk-mabukan, narkotika, sabu-sabu, korupsi, perzinahan bebas. Belum 100 tahun dunia ini sudah jadi begini. Mana umat Islam? 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, 3,5 miliar Islam. 3,5 miliar Islam. Ingat dulu, 12.000 pasukan Muslim mengalahkan 240.000 pasukan Bizantium Romawi. 30.000 pasukan Muslim mengalahkan 250.000 pasukan Romawi. Dulu, hari ini 3,5 miliar penduduk Islam. Muslim di dunia ada 3,5 miliar. Palestina yang kecil itu dicaplok, tak ada yang bisa ngomong. 3,5 miliar penduduk Muslim dunia. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita? Inilah karena pegangan kita bukan Al-Quran. Karena kita bukan Al-Quran pegangan utama. Tidak berhukum dengan hukum Quran untuk umat Islam. Silakan nanti buka surat Al-Anfal yang saya katakan, surat 8 ayat 65. Beneran, silakan buka. Jelas banget. Ya, kalaulah kamu mempunyai ayat 20, hanya 20 orang pasukan yang sabar, bukan 20.000, maaf, 20 orang pasukan yang sabar, maka pasukan yang ke-20 orang ini akan mampu mengalahkan 200 pasukan musuh. Punya 1.000 pasukan yang sabar akan mampu mengalahkan 2.000 pasukan musuh. Sampai seperti itu. Dan terbukti dan terjadi. Kaum muslimin yang berbahagia, berita baik yang kita dengar sekarang adalah museum
Hagia Sophia dari museum sudah dirubah kembali menjadi masjid. Sudah berkumandang azan lagi. Ini satu gerakan baru yang menunjukkan identitas Islam. Keberanian yang sangat luar biasa. Dan Presiden Turki juga berjanji akan tiba waktunya ke depan, insya Allah, kata beliau, sebagaimana beliau mengatakan ini dulu 26 tahun yang lalu, janji beliau untuk mengubah Museum Hagia Sophia menjadi masjid terdapat. Sekarang beliau berkata, insya Allah ke depan kita akan ubah juga kembali, kita akan ambil Masjidil Aqsa kembali, kata beliau begitu. Dan itu terbukti. Satu. Next kita lihat bagaimana Allah akan bekerja untuk orang-orang yang benar-benar membela agama. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ini saya sampaikan, bagaimana kita harus membangun kembali generasi kita. Bagaimana kita harus membangun kembali generasi kita. Kalau pada masa Rasulullah dan para khalifah dahulu itu, kalau kita lihat mulai nama salah satu bisa saya sebutkan 1, 2, 3. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini usia 18 tahun. Tapi ditunjuk oleh Rasulullah usia 18 tahun untuk memimpin pasukan elitnya Rasulullah. Kenapa pasukan elit? Karena di dalamnya isinya ada para pembesar-pembesar Muslim pada waktu itu. Termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di dalamnya Umar bin Khattab. Dipimpin, pasukan ini dipimpin oleh anak muda usia 18 tahun. Hampir semua kita lihat usianya 15, 16, 17, 18 tahun. Sampai kepada Attab bin Uzaid, ditunjuk oleh Rasulullah dalam usia 18 tahun menjadi gubernur di Mekah usia 18 tahun. Belum lagi Sa'ad bin Awam, beberapa nama lainnya yang hebat-hebat semua. Rata-rata usianya 15, 16, 17, 18. Ini pemuda-pemuda yang luar biasa. Lantas bagaimana pemuda kita hari ini ketika sudah usia 18 tahun? Apa karya mereka? Ini perlu kita pikirkan. Kenapa Islam ini jadi begini? Kuncinya di Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia. Ada 2 pemuda mahasiswa yang sangat terkenal dialognya. Satu Muslim, satu Yahudi. Pemuda Muslim ini berkata, "Hei Yahudi, memang saat ini kalian telah mengambil negeri kami, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tahukah kalian bahwa Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kami telah bersabda bahwa akan ada waktunya nanti umat Islam akan mengusir kalian dari Palestina ini. Dan saat itu kami mampu mengalahkan kalian. Sehingga ketika kalian berlari menghindari dari kaum muslim, kalian bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, hei muslim, ini di belakang aku ini ada Yahudi, tangkap dia. Kalian bersembunyi di belakang pohon, si pohon akan bicara, hei muslim, ini di belakang saya ada Yahudi. Ini hadis. Si pemuda Yahudi tertawa dan berkata, kami juga tahu hadis itu, dan kami juga percaya hadis itu. Ini Yahudi itu berkata, kami juga percaya hadis itu. Tapi coba lihat dulu, Muslim yang mana yang akan mengusir kami? Muslim yang sholat subuhnya sama dengan Jumatnya, itulah yang akan mengalahkan kami. Sekarang yang sholat subuhnya satu saf saja tidak penuh, ingin mengalahkan kami, nanti dulu. Kaum muslim, ini sebenarnya pernyataan tamparan yang berat buat kita umat Islam. Tapi apakah kita sadar? Kenapa kita tidak berjuang membuktikan bagaimana subuh kita sama dengan Jumat? Tapi kita tidak tergerak.
Karena kita sendiri tidak subuh di masjid berjamaah, apalagi ngajak yang lain. Artinya kita ridho Islam ini hancur. Kita ikhlas, kita itu dijajah. Kita ridho, kita ini dipermalukan, diremehkan, diatur dan sebagainya. Sampai akhirnya ada pula lockdown hari ini kan. And we cannot do anything. We cannot say anything. Keep silent. Sehingga tak terdengar lagi sabda Rasulullah yang diucapkan setiap akan mau salat. Istau wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Tak terdengar lagi rapat dan luruskan saf, rapatkan, luruskan, rapikan, perhatikan kiri kanan. Tak ada lagi. Kenapa? Karena physical distance, karena social distance. Hadis ini tak berlaku. Menyedihkan. Tapi sadarkah kita? Dan kita begitu ketakutan. Saya menawarkan satu ayat. Corona yang mengerikan itu, COVID-19 tersebut, atau ayat berikut ini. Bayangkan mana lebih mengerikan dan mana yang lebih mematikan. Rincinya nanti buka surat An-Nisa ayat 103. Rincinya baca nanti. Tetapi yang pasti gambarannya begini. Saat itu sedang perang berkecamuk. Sedang menghadapi musuh. Musuh ada di depan mata. Ingat, Rasulullah tetap mendirikan salat berjamaah dan rapat safnya. Saat itu ada musuh di depan yang siap menembak dengan panah, yang siap menghantam dengan pedang. Bergantian jaga. Sebagian salat, sebagian berjaga-jaga untuk membentengi yang salat. Ini mana lebih mengerikan? Dalam peperangan masih tetap berjamaah dan rapatkan saf. Dipimpin oleh Rasul. Saya nggak ngerti. Silahkan pikir sendiri. Ini jelas di Quran. Dan kita kembali ke hadis. Rasulullah bilang, bersentuhannya kulit dengan kulit karena dirapatkan saf tersebut, maka apabila ada di antara mereka satu orang yang khusyuk, dari kulit itu akan tertular khusyuk yang lainnya ke yang lainnya semua. Berarti kita sudah mulai menghancurkan khusyuk untuk ke saudara kita. Kita sudah mencegah agar yang lain tidak mendapatkan khusyuk karena social distancing. Dan sholat ini menjadi utama sekali sasaran untuk menghancurkan Islam. Karena mereka tahu memang sholat ini kunci. Sholat tempat bagaimana kita dekat dengan Allah dan berhubungan langsung. Maka perlu juga kita ingat At-Taubah ayat 8. Allah katakan, orang-orang yang hanya memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, dan mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini ayat. Berarti orang-orang yang tak mau memakmurkan masjid sebaliknya dari yang ditulis Allah. Yang hanya yang memakmurkan masjid Allah yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Tetap mendirikan sholat di masjid itu, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya takut pada Allah. Silakan buka ayatnya. At-Taubah ayat 18. Terus kita ada di mana? Kaum muslimin yang berbahagia. Ini yang harus kita bangun sekarang. Generasi Islam yang benar. Tidak yang mudah terombang ambing seperti kata Rasulullah. Akan datang masanya
Umatku banyak sekali, tapi bagaikan buih di lautan, tak punya kekuasaan. Ini lagi terjadi. Yang merintis kemerdekaan negeri ini umat Islam. Umat Islam yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan membuat Pancasila, umat Islam. Terlibat ulama-ulamanya. Mana umat Islam dan ulamanya? Apabila ternyata Pancasila pun harus dirubah, ternyata Undang-Undang Dasar 45 harus dirubah, mana umat Islam yang buat dulu? Keturunannya mana? Ada apa dengan itu? Kaum muslimin, ini pembelajaran buat kita. Allah sedang menguji kita. Allah cuma bilang dalam surat An-Nur 24 ayat 55, aku akan kembalikan lagi kekuasaan pada kalian. Syaratnya cuma 2, iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita menyadari ini dan bisa bekerja keras membangun generasi kembali, generasi emas. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang kami dengan teman-teman lagi berjuang betul. Saya di Pondok Sirjalil Walikram bersama anak-anak ahli, saya bawa mereka. Kita train habis-habisan. Bukan hanya hafal Quran, tapi harus memahami Quran. Bukan hanya hafal hadis, harus mengerti hadis. Dan mereka setiap hari kita wajibkan berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Arab. Dan kita bekali mereka dengan pengetahuan komputer supaya mereka ngerti IT. Ini kami lakukan terus, game mereka habis. Sebagai bukti, insya Allah besok pagi saya mengisi kajian di Masjid Baitur Rahim. Ba'da subuh, kalau mau lihat bukti silakan, akan ada 2 MC cilik, 2 wanita usia 9-10 tahun, yang satu menjadi MC berbahasa Inggris, yang satu berbahasa Arab. Besok pagi. Dan yang mengelola semua, memasang CD proyektor, mengolah laptop, itu semua anak-anak usia 10-11 tahun. Ikhwan, dan mereka pula yang menyampaikan ayat-ayat besok. Saya hanya menjelaskan apa yang mereka sampaikan. Mau bukti silakan ada itu. Insyaallah kami berbuat seperti itu. Karena memang ternyata kita ketinggalan di ilmu pengetahuan. Kalau dulu semua yang merintisnya adalah Islam, sampai pernahkah kita tahu vaksin pertama di dunia yang ditemukan adalah Turki. Sekarang kita beli vaksin dari orang. Pada vaksin pertama yang menemukan Turki. Mana ahli pengetahuan? Ternyata dirilis lagi. Penemu pesawat terbang pertama bukan Wright Brothers, tapi orang Islam. Kita dibohongi habis. Data-data penting ditutup. Kita dibodohi. Dan anehnya kita mau dibodohi. Ini yang penting. Yuk kita belajar agama yang dengan baik. Yuk kita buka sejarah. Yuk kita belajar Quran. Yuk kita belajar hadis. Kita kerja. Ingat tadi, hanya takut kepada Allah. Semua bentuk penyakit, wabah dan virus Allah yang ciptakan. Maka Allah pula yang mengatur siapa yang harus kena, siapa yang tidak. Berani nggak keyakinan ini? Kembali pada kita, iman pula itu. Semoga khutbah hari ini membangun wawasan baru tentang Islam, dan perlu kita pelajari lagi. Islam ini adalah agama yang memimpin dunia 1335 tahun. Hari ini 1441 Hijrah, belum sampai 100 tahun Islam tak memimpin negeri ini, negara dunia ini sudah jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita menyadari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kita perlu bersatu padu, bergandengan tangan untuk membangun lagi Islam. 3 tugas utama: ku anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Nah, 2 tugas. Tugas ketiga, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita menjadi rahmat bagi semesta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis